Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas apa yang ringan saja. Jadi di sini saya akan membahas beberapa part video nantinya eh, apa terkait dengan daftar tarif PPh ya, atau daftar tarif pajak lah ya. Ada PPh dan mungkin kalau PPN sih mungkin tarifnya udah jelas ya, 11% atau 0% kalau dia ekspor seperti itu. Nah, kita akan coba bahas di sini satu persatu ya. Jadi saya hanya menjelaskan daftar-daftarnya saja. Jadi daftar objek dan tarif pajak penghasilan. Kita akan mulai dengan PPh final terlebih dahulu atau PPh pasal 4 ayat 2 ya. Jadi kan kalau PPh itu atau penghasilan ya, penghasilan itu kan sederhananya dibagi ke dalam 3 ayat gitu ya. Pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, dan pasal 4 ayat 3. Pasal 4 ayat 1 adalah objek pajak penghasilan gitu. Apa yang non final biasanya yang secara umum. Kemudian pasal 4 ayat 2 itu adalah pajak yang atau penghasilan yang bersifat final. Kemudian pasal 4 ayat 3 adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau yang bukan menjadi objek pajak. Nah, kita akan coba pertama di sini adalah bunga deposito di sini PPh atas bunga deposito ya. Nah, bunga deposito ini ada beberapa tarif gitu. Yang pertama adalah kalau misalkan bunga deposito tersebut itu dalam mata uang di sini dalam mata uang dolar Amerika, kemudian sebentar pakai ini aja. Yang dananya itu bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri. Nah, itu ya. Jadi, kalau memenuhi syarat seperti itu, kuncinya ada di sini, dolar Amerika. Itu untuk depositonya sendiri, dia ada jangka waktunya ya. Kalau misalkan 1 bulan, itu kena tarif 10%. Kalau 3 bulan, turun menjadi 7,5%. Kalau 6 bulan, itu 2,5%. Kalau lebih dari 6 bulan, itu pajaknya adalah 0%. Gitu. Jadi, mungkin ini untuk apa ya? Untuk menaikkan apa namanya? eh, menaikkan cadangan eh, apa istilahnya sumber investasi di dalam negeri kan seperti itu. Jadi eh, atas devisa dari hasil ekspor itu didepositokan dalam mata uang asing gitu ya misalkan. Nah, semakin besar yang kita depositokan, artinya kan ketika uang itu kita depositokan, artinya kan uang tersebut berputar di dalam negeri gitu ya sebagai hasil investasinya seperti itu. Jadi em, apa paling tidak bisa bisa untuk menggerakkan jadi bank tersebut bisa punya dana untuk menggerakkan ekonomi misalkan seperti itu. Makanya kenapa tarifnya jadi lebih rendah eh, untuk simpanan yang lebih panjang seperti itu. Nah, berikutnya kalau misalkan ternyata uang mata uangnya adalah rupiah di sini. Kemudian dana sumbernya itu sama ya dari hasil ekspor, ditempatkan dalam bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri ya, atau misalkan kayak BUT gitu ya. Nah, itu juga sama. Di sini ada jangka waktunya 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan atau lebih. Itu di sini 7%. Kalau 3 bulan itu adalah 5%. Dan kalau lebih dari 6 bulan, 6 atau lebih dari 6 bulan itu adalah 0%. Gitu. Kemudian em, di sini bunga dari tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia serta bunga dari deposito selain dari deposito di atas ya, itu tarifnya adalah 20% di sini sama 20% atau tarif P3B ya, tax treaty untuk wajib pajak luar negeri. Ini semuanya dari jumlah bruto bunganya ya. Jadi yang dikalikan adalah dari bunga, bukan dari nilai depositonya gitu. Dan ini sifatnya final. Jadi kalau misalkan kayak saya punya uang katakanlah 1 miliar gitu ya, saya punya uang 1 miliar dari hasil kegiatan usaha di Indonesia yang bukan dari sini ya, yang bukan dari devisa hasil ekspor, kemudian saya depositokan ke bank gitu ya, misalkan saya kena tarif yang mana? Nah, berarti kena tarif yang paling bawah ini ya, itu
normalnya berarti kena tarifnya adalah 20% dari bunganya ya. Jadi katakanlah depositonya 1 miliar, kemudian anggap aja rate deposito itu di kisaran 4% gitu ya, misalkan. Nah, berarti bunga yang 4% tadi itu kita kalikan 20%. Nah, itu biasanya sudah langsung dipotong oleh pihak bank ya. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu gitu ya, kira-kira berapa sih pajak atas deposito saya gitu ya. Nah, itu biasanya tinggal minta ke bank saja. Kemudian itu biasanya ada semacam rekening korannya ya, ada rinciannya. Nah, itu tinggal kita laporkan saja di SPT tahunan. Ingat ya, karena deposito itu adalah bagian dari harta, maka depositonya sendiri itu dilaporkan di bagian harta. Sementara kalau di apa namanya, kalau di eh, bunganya sendiri, penghasilannya itu dilaporkan di kolom PPh final gitu. Jadi harus dibedakan ya, deposito itu sebagai harta, bunga itu sebagai penghasilan. Nah, penghasilannya itu sudah dipotong PPh final, cukup kita laporkan saja di SPT tahunan kita gitu ya. Mau itu badan maupun orang pribadi itu semuanya final seperti itu. Nah, di sini ada pengecualian, kecuali bunga deposito atas tabungan serta diskonto Bank Indonesia di sini sepanjang jumlah depositonya atau tabungannya tersebut tidak melebihi 7,5 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah gitu ya. Cuman kan kayaknya jarang ya deposito yang di bawah 7,5 juta ya, karena kalau nggak salah ya biasanya minimum deposito itu ya berarti ya sekitar 10 jutaan ya kalau nggak salah gitu. Jadi ini sih hampir nggak ada berarti. Kemudian pengecualian yang kedua adalah bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank di sini yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Nah, kenapa? Karena ini bank yang di atas bunga bank itu tidak dipotong final, itu nanti karena bunga bank, jadi biasanya kan bank itu kan pasti akan muter duitnya ya, akan muter duitnya entah itu ke debitur gitu ya, ke sebagai eh, pinjaman atau misalkan dia menetap apa ya, menempatkan dananya ke bank lainnya misalkan atau ke instrumen investasi lainnya misalkan ke saham atau reksadana dan sebagainya. Ketika mereka mendapatkan imbal balik berupa bunga, itu adalah penghasilan untuk bank tersebut. Nah, penghasilan yang berupa bunga yang diterima oleh bank itu tidak dikenakan PPh final maupun PPh pasal 4 ayat 3. Jadi mereka nanti akan dikenakan di PPh badannya ya. Jadi itu nanti akan dikenakan di PPh badan di eh, pada bank tersebut gitu. Jadi kan itu sebagai eh, aktivitas utama mereka kan, pendapatan utama mereka gitu ya. Nah, itu nanti akan dikenakan di PPh badan mereka. Tapi atas bunga yang diperoleh karena berinvestasi tadi itu tidak dipotong gitu. Tidak dipotong baik itu PPh final maupun PPh pasal 4 ayat pasal 4 pasal 23 ya. Baik itu PPh pasal 4 ayat 2 final ataupun pasal 23 gitu. Jadi itu ya pengecualiannya. Kemudian berikutnya adalah bunga deposito atau tabungan di sini yang diperoleh atau diterima oleh dana pensiun. Nah, sekilas aja ya terkait ada frase kata diterima atau diperoleh. Ini sekilas berbeda gitu ya. Diterima itu artinya uang tersebut sudah kita terima, sudah kita catat sebagai pendapatan gitu ya, jadi biasanya berupa cash gitu ya, berupa cash atau uang tunai, itu artinya sudah diterima gitu. Kita sudah anggap itu sebagai pendapatan kita, sebagai penghasilan. Tapi kalau diperoleh itu artinya kita baru mencatat itu, kita baru menganggap itu sebagai pendapatan kita gitu. Jadi sifatnya adalah accrual, pengakuan. Jadi kita baru mengakui pendapatan itu, uang itu sudah menjadi penghasilan bagi kita. Gitu. Walaupun mungkin secara cash itu belum kita terima. Gitu ya. Jadi nah di PPh itu diakui dua-duanya. Mau itu Anda gunakan cash basis ataupun Anda menggunakan accrual basis itu bisa diterima dua-duanya ya, dianggap sebagai pendapatan. Makanya di sini ada frase kata diterima atau diperoleh gitu. Jadi baik berupa langsung diterima dalam uang tunai
ataupun hanya berupa pengakuan saja, piutang gitu misalkan, itu dianggap sebagai penghasilan. Nah, di sini diperoleh oleh dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dana tersebut diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana maksud dalam pasal 29 dan seterusnya ini ya, tentang dana pensiun. Artinya sumber pendapatan yang diperoleh ini maksudnya adalah dari iuran pensiun dari para anggotanya gitu. Kenapa? Em, karena iuran pensiun yang diterima oleh dana pensiun itu bukan menjadi objek pajak gitu. Jadi jadi iurannya sendiri bagi dana pensiun itu tidak dikenakan pajak karena itu bukan menjadi objek pajak. Sementara bunganya sendiri, jadi ketika uang tersebut dikumpulkan, dikelola oleh dana pensiun, kemudian dia ambil katakanlah instrumen investasi yang paling aman gitu ya, dia penempatan deposito gitu ya, ditempatkan di deposito di bank-bank mana gitu ya yang kira-kira aman gitu. Nah, ketika mereka dapat bunga depositonya itu tidak dipotong pajak oleh pihak bank gitu, oleh pihak si pemberi bunganya tadi ya gitu. Cuman di sini biasanya ada syarat tambahannya, dana pensiun ini nanti dia harus melampirkan SKB biasanya, surat keterangan bebas ya, surat SKB, surat keterangan bebas. Jadi dia harus ajukan dulu SKB-nya, baru nanti dia bisa diproses untuk tidak dipotong pajak ini. Biasanya itu sudah tahu lah ya untuk dana pensiun sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tidak dikenakan pajak atas deposito ini ya, apabila bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilihan rumah sederhana dan sangat sederhana, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri. Jadi ini khusus ya. Jadi misalkan bunga tabungan, katakanlah bank yang ditunjuk itu misalkan BRI gitu ya, atau Bank BUMN, BTN gitu ya misalkan, dalam rangka jadi misalkan ya rumah sederhana dan sangat sederhana ya. Rumah sederhana itu biasanya tipe 36 ke bawah ya, tipe 36 atau tipe 21 lah ya. Kalau nggak salah 21 udah nggak ada ya. Mungkin paling minimal ya 36 lah misalkan. Cuman ada syarat-syaratnya gitu ya, misalkan luas tanahnya berapa, harga jual maksimalnya berapa, harus rumah pertama dan sebagainya ya itu. Jadi ada aturan sendiri mengenai rumah sederhana dan sangat sederhana ini. Nah, ketika misalkan seorang PNS gitu ya, atau misalkan siapapun yang mungkin pendapatannya tidak terlalu besar, ingin memiliki rumah, kemudian nanti akan dibantu sama bank yang ditunjuk tadi ya, yang ditunjuk tadi harus punya tabungan sendiri, misalkan harus bikin tabungan di situ, kemudian KPR di bank tersebut. Nah, atas bunga tabungan yang dia setorkan tiap bulan itu tidak bukan menjadi objek pajak di sini. Sederhananya seperti itu ya. Untuk yang bunga tabungan yang poin D ini. Jadi ya ini untuk sederhananya ini untuk masyarakat kelas menengah ke bawah lah ya gitu. Jadi kalau misalkan bunga tabungannya itu masih dipajaki, kok sepertinya itu apa ya, semangatnya agak kurang. Maksudnya apa ya? Ini untuk sebagai insentif juga ya, sebagai fasilitas insentif untuk meringankan beban masyarakat yang ingin memiliki rumah tadi ya, seperti itu. Jadi tapi ini ya, tapi penjagaannya itu adalah ini dalam rangka pemilikan rumah sederhana sangat sederhana atau kaplingnya, dan sepanjang untuk dihuni sendiri. Ini seringkali kadang-kadang sudah punya rumah kemudian untuk diinvestasikan. Nah, itu bisa nggak misalkan awalnya katakanlah ini tidak dikenakan gitu ya misalkan. Tapi ternyata diketahui berikutnya DJP tahu gitu ya, atau Fiskusnya tahu gitu. Loh Pak, Bapak beli rumah tapi kok nggak ditinggali gitu ya. Nah, itu bisa kita artinya DJP masih bisa untuk menarik kembali pajaknya gitu ya gitu. Jadi istilahnya adalah ketika kita ngasih insentif, kita ngasih fasilitas, tapi ternyata fasilitas tersebut itu tidak digunakan dengan semestinya, maka biasanya DJP boleh atau berhak untuk mencabut fasilitas tersebut gitu. Contohnya ya ini ya gitu. Atau misalkan kayak kemarin di PPS misalkan fasilitasnya kalau dia investasikan kena tarif yang lebih rendah misalkan. Oh, ternyata setelah ditunggu-tunggu dia nggak lapor nih investasi segala macam.
Nah, DJP berhak untuk menagih kembali tersebut gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Oke, paling itu dulu ya untuk yang part pertama. Kalau kira-kira apa responnya bagus, kita akan lanjut ke part kedua nanti ya, karena banyak banget ini tarifnya, khususnya di PPh final ya, karena macam-macam, ada bursa efek, ada obligasi dan sebagainya. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan em, tarif untuk bunga deposito ya. Semoga ini bisa berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Apapun yang saya sampaikan yang sudah saya sampaikan selama ini itu murni pendapat pribadi, tidak mewakili instansi manapun, tidak mewakili instansi tempat saya bekerja. Itu adalah pendapat pribadi dan sekedar edukasi saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati weekendnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.